Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan bersama-sama merumuskan kinerja kita di ruang GTK. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membuka ruang GTK-nya masing-masing. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Ke pengelolaan kinerja. Klik pengelolaan kinerja. Sudah? Sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah tolong fokus ke depan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita mengisi pengelolaan kinerja itu Bapak Ibu terutama guru-guru baru ya. Di sini kita banyak guru-guru yang baru. Bapak Ibu guru yang baru, dengan akun kalian masing-masing kalian bisa mengunduh rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan itu wajib diunduh Bapak Ibu. Karena itu terlihat, terdata. SMP Negeri 23 Palembang, ada berapa gurunya yang sudah mengunduh rapor pendidikan? Itu bisa terbaca di pusat. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah membukanya, maka kosong nilai kita di SMP Negeri 23 Palembang. Kalau saya kepala sekolah wajib, pasti saya akan membuka terus itu, mundur terus rapor pendidikan kita. Nah itu gunanya apa Bapak Ibu? Agar kita mengetahui apa akar permasalahannya di sana. Apa yang menjadi masalah bersama-sama bagi kita? Apa yang sudah baik? Kemudian solusinya apa? Ada semua di sana. Yang prioritasnya yang mana solusinya? Itu ada semua di rapor pendidikan. Jadi saya harapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu mengunduh rapor pendidikan itu. Akan ketahuan di sana berapa banyak guru kami, guru SMP Negeri 23 Palembang ini yang mengunduh rapor pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu masuk nanti di halaman rapor pendidikan ya, buka di Google, rapor pendidikan, buka dengan menggunakan akun kalian masing-masing. Coba dibandingkan tahun 2024, kualitas pembelajaran SMP Negeri 23 Palembang mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan literasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Alhamdulillah. Berarti literasi kita sudah baik Bapak Ibu. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain aljabar. Contoh upaya untuk membenahi hal ini adalah melalui kemampuan untuk memahami aljabar berkaitan erat dengan kemampuan numerasi siswa secara keseluruhan. Itu kan kebiasaan budaya percakapan literasi dan numerasi. Saya minta tolong ya Bapak Ibu, karena di sini numerasi kita yang bermasalah. Nah sekarang kita buka lagi. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan kita saat ini? Literasi 84,44% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Kemampuan numerasi kita sedang, 68,89% peserta didik sudah mencapai kompetensi. Karena Ibu, jadi permasalahan yang saya lihat di kelas itu anak-anak itu ada beberapa orang Ibu yang belum hafal perkalian gitu. Misal batas mereka perkaliannya 1 sampai 7, 8, 9-nya belum hafal. Terus mereka bingung Ibu kalau misalnya kita ganti A ditambah 2A sama dengan berapa? Nah itu sama kan jawabannya kan 3A. Nah mereka bingung Ibu kalau variabelnya itu diganti dengan A, misalnya X atau Y atau Z seperti itu. Yang sama seperti yang dikatakan oleh Bapak bahwa kalau untuk matematika itu dasar, untuk operasi pendidikannya mereka masih sangat kurang, sangat minim kemampuan mereka. Tidak usah untuk variabel antara membedakan A ditambah A dengan 2 ditambah A ditambah A dengan A dikali A itu saja masih mereka bingung.
hanya itu sederhana, masih sederhana. Walaupun mereka diingatkan untuk, kalau saya sering bilang gini Bu, 1 ayam tambah 2 ayam, nyambung mereka 3 ayam nanti. Nah pada saat nanti berjalan kita arahkan ke pemodelan ke matematisnya, mulai mereka bingung. Kalaupun mereka mau ingat pada saat itu saja Ibu. Tapi untuk nanti pada saat kita mau ngambil sumatifnya, akhirnya mereka lupa lagi. Kemungkinan pertama mereka kurang drill atau latihan di rumah, hanya mengandalkan untuk di sekolah saja. Kalau untuk di IPA juga, yang seharusnya itu memang harus memahami matematikanya dulu, memang situ dulu. Lalu untuk IPA-nya itu, kalau dia sudah memahami ya pasti sudah bisa jadi Nah, jadi kalian harus tahu dulu Bapak Ibu, sebelum mengisi kepengelolaan kinerja, apa yang menjadi akar permasalahan sekolah kita. Dan ini selalu menjadi permasalahan sekolah kita ya Bu Wakul. Nah, numerasi. Kalau kemarin literasi, alhamdulillah literasi kita sudah baik. Sehingga timbulkan budaya diskusi. Dengan diskusi mereka berpikir. Hingga nanti supervisi saya satu-satu ya. Aku dapat siapa? Makanya aku dikasih dulu muda kalau tahun ini. Nah juga yang terbaru adalah ini. Ada penerapan strategi pembelajaran yang mendidik. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi KRL. Nah, untuk mengatasi kesenjangan ini Bapak Ibu. Jadi dalam mengajar, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itulah yang namanya student center, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang akan saya lihat keterampilan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dasar. Pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran. Pada Permendikbud baru, guru mampu membuat situasi atau kondisi atau iklim kelas itu yang mendorong kreativitas siswa melalui pemanfaatan digital. Ya, jadi di sini ada penilaian itu Bapak Ibu, guru menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar atau media belajar yang bervariasi, seperti alat peraganya, LKPD-nya, EPT-nya, ada games education-nya, itu yang saya lihat nanti Bapak Ibu tambahannya. Terakhir tambahannya, refleksi. Ada refleksi di Permendikbud nomor 1 tahun 2026 itu ada 3. Refleksi guru sendiri, ya guru sendiri yang merefleksi kita sendiri. Lalu siswa dan guru. Jadi siswa itu merefleksi kita Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, sesama rekan sejawat, guru dan guru. Guru dan guru ini tadi setelah berdiskusi dengan koordinator komite pembelajaran, ini bisa 2, silakan Bapak Ibu pilih. Pada saat pra supervisi, artinya Bapak Ibu itu saling coaching ya, saling berbicara, menganalisis mengenai RPT-nya, pokoknya semua administrasi pembelajarannya. Atau refleksinya pasca supervisi, artinya rekan sejawat kita tadi masuk seperti lesson study pada saat kita mengajar. Sudah diklik ya Bu? Sudah diklik mulai. Data tadi udah ya? Data pertama tadi sudah semua ya? Cek. Cuma 1 kali itu bolehnya. Ya, mulai. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, cek data diri ya. Semuanya 1 kali. Lihat nih terutama nih. Nih pangkat. Lengkapi data, lengkapi. Bapak Ibu yang ketiga ya. Ketiga data. Sama guru orang itu tiga ahli pertama ya? Ya. Ahli pertama Bu. Tuh.
Naik pangkat buat kita. Iya, yang baru pangkat. Naik pangkat kan? Nah, dari dulu perencanaan kinerja. Kecil ya semuanya. Oke, terus Mbak, bawa Mbak. Nah, nomor 4 yang hanya bisa diklik, yang hanya bisa diisi. Jadi nomor 4 itu keluar masuk ke judul. Masuk di nomor 4 dari ini nomor 4. Ya, kok pintar kerja, ayo kita praktek kerja. Praktek kerja. Sudah kesini kalau? Sudah Bu. Itu siapa? Kemarin kita sudah penerapan disiplin positif kan Mbak Rahma? Nah, untuk tahun ini kita pilih yang sebelahnya Bapak Ibu. Keteraturan suasana kelas, karena yang lain udah baik semua. Ya, sama-sama bareng-bareng 1, 2, 3. Keteraturan suasana kelas. Bawahnya yang diklik, bawahnya ke bawah. Kita yang tadi sudah kan diklik, nah terus ke bawah. Ya Bapak Ibu, ya. Lanjut yuk ke perilaku kinerja. Ini bebas ini ya? Mau sama-sama juga? Oke. Pembelajarannya berpusat pada murid aja Kak. Kita pilih 1.2. Pembelajaran efektif yang berpusat pada murid. Kasih pengembangan orang makan. Bapak Ibu, ini kan perilaku ya. Nah, kalau yang perilaku silakan 5 menit dari sekarang Bapak Ibu pilihlah. Penilaian perilaku. Silakan Bapak Ibu. Silakan dipilih.